Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Difatur Ramono dari kelas 11 IPA 8. Kali ini saya akan memberikan contoh tentang pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu, Dewan Guru, dan OB, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga dapat berkumpul di tempat yang sejuk indah ini. Salawat serta salam kita kunjungkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Baiklah, saya akan membawakan pidato tentang menggali potensi diri untuk meningkatkan percaya diri. Banyak faktor-faktor yang mampu meningkatkan kepercayaan diri kita, salah satunya dengan mengetahui bakat atau potensi yang ada dalam diri kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui potensi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama Anda harus mengenal diri Anda sendiri. Banyak orang atau kita sendiri justru sangat sulit untuk mengembangkan bakat yang ada pada diri masing-masing. Pada hal kita sudah diberikan kemampuan dasar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu potensi yang tertanam di dalam diri kita. Asalkan saja kita sadar akan hal itu, maka kita akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Maka dengan hal itu kepercayaan diri akan tumbuh dengan sendirinya. Namun keasliannya, banyak anak-anak remaja sangat sulit mengembangkan bakatnya karena tidak adanya kesesuaian bakat yang ada dalam dirinya dengan tuntutan orang tua. Contohnya, seorang anak memiliki bakat bermain sepak bola, namun ayahnya adalah seorang polisi yang telah meraih gelar tinggi baik tingkat nasional maupun internasional. Maka anaknya dituntut untuk melanjutkan profesi ayahnya tersebut. Dari tidak adanya kesesuaian bidang dengan kemampuan yang ada dalam diri si anak dengan si bapak, maka sulit akan menumbuhkan kepercayaan pada si anak jika ditekan oleh orang-orang terdekatnya. Maka dalam hal ini, orang tua merupakan faktor pendorong yang sangat penting untuk menggali potensi si anak dengan cara berkonsultasi dengan si anak langsung. Selain dapat meningkatkan keharmonian keluarga, juga dapat sebagai pemicu semangat si anak untuk terus menggali potensi yang ada dalam dirinya. Maka dengan sendirinya kepercayaan pada diri si anak akan tumbuh hingga si anak dapat meraih prestasi yang gemilang pada bidangnya. Menggali potensi juga bisa dengan cara mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Contohnya adalah futsal, basket, pramuka, paskibraka, dan lain-lain. Namun kita juga dapat mengambil contohnya yang baik, misalnya dengan menjadi perangkat kelas, misalnya itu adalah ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Dengan hal ini maka kita akan tetap menjaga nama baik yang telah diberikan kepada kita. Ada juga anak yang tidak sengaja mengetahui bakat yang ia miliki karena sebelumnya ia belum tahu bakat itu tersebut. Saya ambil contoh, ada seorang anak yang merasa gengsi karena teman-temannya rata-rata seorang pemain basket. Namun berkali-kali ia mencoba, ternyata ia merasa kalah saing dengan si anak tersebut. Dan pada satu jam praktek ternyata suara si anak tersebut bagus. Yang mengetahui bakatnya dalam tarik suara jauh lebih baik. Faktor yang lain juga sangat berpengaruh dengan potensi kita adalah dengan mengembangkan hobi yang kita senangi. Ingat, mengembangkan hobi yang kita senangi bukan sekadar ikut-ikutan karena merasa gengsi atau karena tuntutan dari pihak yang lain. Namun jangan salah tangkap, mencoba hal-hal baru juga bisa meningkatkan potensi kita. Namun karena hal dasar orang tidak berani mencoba hal-hal baru, yaitu ada faktor pergaulan juga. Sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Sebagai contoh, jika anak bergaul dengan ahli matematika, maka si anak itu akan senang dengan matematika. Dan jika si anak itu bergaul dengan orang yang suka parfum, maka si anak itu akan ketempelan wanginya. Nah, namun banyak anak juga yang cepat puas dengan potensi yang mereka alami, cenderung
hanya ingin bergaul dengan bangsanya saja tanpa menghiraukan orang lain. Namun mereka tidak sadar bahwa tidak selamanya mereka akan terus berada di atas, maka pada waktunya mereka akan menghadapi rintangan dan tantangan. Dan jika mereka tidak sanggup menghadapinya, maka mereka akan kehilangan teman-teman dulu dan bahkan akan dikucilkan oleh orang lain. Oleh karena itu, biasakanlah menjadi orang yang rendah hati. Walau sudah terkenal di bidang prestasinya, maka kita harus saling mengajarkan. Perlu diingat bahwa kita adalah makhluk yang saling membutuhkan. Ingat, jangan pernah berhenti menggali potensi yang berada dalam diri kita dan jangan cepat puas dengan apa yang telah kita raih saat ini. Semoga pidato yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, khususnya diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang baik atau tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.